Nama Abbasiyah diambil dari seorang paman Nabi Muhammad, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Al-Abbas As-Saffah. Daulah Abbasiyah berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah dibangun atas dasar penyalahgunaan pemegang kekuasaan Umayyah seperti pelanggaran tandan suku, klan, sahabat, serta penganiayaan terhadap Syiah, Hasyimiyah, dan pengucilan terhadap Muslim Ajam. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi. Dalam pembagian kelas, Daulah Abbasiyah membagi menjadi dua, yaitu kelas khusus dan kelas umum, di mana pada kelas khusus ini terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, pembesar negara, kaum bangsawan non-Hashim, dan para tentara. Kemudian pada kelas umum terdiri dari para peseniman, ulama, pujangga, fukosa, saudagar, penguasa buruh, dan petani. Sebelum berdiri, Abbasiyah terdapat 3 tempat yang merupakan pusat kegiatan politik, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan tempat yang tentram. Bani Hashim bermukim di kota ini, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung Abbas. Kufah adalah wilayah yang penduduknya menganut Syiah yang selalu ditindas oleh Bani Umayyah. Dan Khurasan merupakan wilayah yang penduduknya tidak mudah terpengaruh oleh kepercayaan yang ada dakwah menyimpang. Pada masa akhir dinasti Umayyah, yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad, akhirnya dapat ditaklukkan oleh Zaid pada tahun 130 Hijriah di Wa'id. Dengan demikian tumbanglah kekuasaan Bani Umayyah dan berdirilah Bani Abbasiyah dengan pusat kekuasaan awalnya berada di Kufah. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah dinasti Abbasiyah, yang dimana pada masa dinasti Abbasiyah mereka memiliki 37 khalifah, yang mana mereka itu memimpin dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Nah, pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah ini dikelompokkan menjadi 5 periode, di mana periode awal dimulai pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Nah, pada masa ini disebut dengan masa pengaruh Persia. Mengapa dengan demikian? Karena pada masa ini dinasti Abbasiyah itu mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Nah, faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu periode kedua, di mana pada periode ini dimulai pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Nah, pada masa ini disebut dengan masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada di dalam pemerintahan masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu periode ketiga, yang dimana pada periode ini dimulai pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi. Nah, pada masa ini disebut dengan masa pengaruh dinasti Buwayhi. Mengapa demikian? Karena pada periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi yang menganut paham Syiah menjadi salah satu penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang mulanya berada di Baghdad pun dipindahkan ke Shiraz, tempat Ali bin Buwayhi berkuasa. Meski perpolitikan menjadi semakin tidak stabil, tetapi perkembangan teknologi dan keilmuan meningkat pesat dan melahirkan para ilmuwan ternama seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawai. Bidang keilmuan lainnya pun mengalami perkembangan seperti bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Selanjutnya yaitu periode keempat, yang dimana pada periode ini dimulai pada tahun 1055 Masehi sampai dengan 1994 Masehi. Nah, masa ini disebut dengan masa pengaruh dinasti Seljuk. Mengapa demikian? Karena pada periode ini Bani Buwayhi terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayhi akhirnya tersingkirkan karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun,
Pada periode ini juga kekuasaan Bani Seljuk runtuh karena konflik internal, dan setelah itu kekhalifahan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Yang selanjutnya yaitu periode kelima, di mana pada periode ini dimulai pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini disebut dengan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Akhirnya, pada masa ini, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahannya pun kembali berada di Baghdad. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah melalui 3 perkembangan ilmu, yaitu diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku, dan perpustakaan. Di antara ilmu-ilmu umum yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam telah ada semenjak masa Rasulullah. Namun, kedokteran Islam baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah setelah mendapatkan pengaruh dari Judi Safur dan Iskandaria. Yang kedua ada ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam terjadi pada masa Al-Mansur karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis, sebab banyak berkumpul matematikawan untuk meneliti rencana tersebut. Yang selanjutnya ada ilmu astronomi. Ilmuwan muslim merupakan pakar astronomi. Ilmu astronomi diperlukan untuk tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan di bulan Ramadan serta menentukan arah kiblat. Selanjutnya ada ilmu kimia. Jabir bin Hayyan dikenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia muslim. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak ada ilmu kimia sebelum Jabir Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak ada ilmu kimia sebelum Jabir. Dalam pengertian yang sesungguhnya, sebelumnya ilmu kimia hanya ditujukan untuk tujuan-tujuan praktis saja. Ilmu yang selanjutnya ada ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah pelengkap ilmu bagi ilmu kedokteran sebagai dokter-dokter muslim, sehingga dokter-dokter muslim menulis tentang farmasi dan botani sebagai 2 ilmu yang sangat berguna dalam pengobatan. Sehingga Ibnu Sina dalam karya monumentalnya Al-Qur'an dan Al-Qanun fil Tibbi menyediakan 1 jilid khususnya membahas tentang materi kedokteran dan farmasi. Selanjutnya ada ilmu geografi. Geografi dalam istilah Islam muncul sebagai ilmu akibat perkembangan kota Baghdad sebagai pusat perdagangan. Hal itu mendorong umat Islam untuk mewujudkan keamanan dan dalam perjalanan, sehingga muncullah ilmu geografi. Karena banyak di antara mereka yang membuat catatan tentang daerah-daerah lewatan yang akan dilaluinya. Ilmu yang selanjutnya ada ilmu filsafat. Kaum muslimin baru mengenal falsafah setelah mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Persia, dan India. Setelah buku-buku falsafah mereka diterjemahkan dalam bahasa Arab pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan yang selanjutnya ada kemajuan politik. Politik pada pemerintahan Abbasiyah yaitu pemerintahan dengan bentuk monarki. Pemerintahan pada dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kawasan Karsipan atau Diwan Rosail di bawah pengawasan Diwan Al-Azima, bagian perpajakan atau Diwan Al-Khuruj di bawah pengawasan Diwan Al-Tauqi, dan bagian keuangan untuk menggaji tentara atau Diwan Al-Jaisi. Perkembangan seterusnya ada perkembangan ekonomi. Bani Abbasiyah memberikan jaminan kepada kaum petani dan memberikan fasilitas seperti membuat bendungan saluran irigasi, sehingga pertanian pada masanya berkembang dengan sangat baik yang dapat menunjang perekonomian rakyat. Selanjutnya ada kemajuan militer. Pada masa Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim, sistem organisasi kemiliteran mengadopsi pola Romawi, yaitu 10 prajurit komando oleh seorang arif, setiap 50 prajurit dikomando oleh seorang khalifah atau pemimpin, 100 prajurit dikomando oleh seorang qaid, dan 10.000 orang yang terdiri atas 10 batalion dikomando oleh seorang amir. Yang ketujuh ada pendapatan negara dan sistem moneter. Selain dari faktor perdagangan, pertanian, dan perindustrian, sumber pendapatan negara pada masa dinasti Abbasiyah juga berasal dari pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah. Sejarah mencatat bahwa pada rentang waktu 132
hingga 656 Hijriah, beberapa wilayah telah memerdekakan diri dari pemerintah pusat. Ada beberapa faktor yang mendorong beberapa daerah memerdekakan diri dari pemerintahan pusat. Di antaranya yaitu, yang pertama, luasnya wilayah Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat kepercayaan di kalangan para pemerintahan sangatlah rendah. Yang kedua, penerapan sistem pembagian wilayah seperti yang dilakukan Al-Rasyid kepada kedua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, menyebabkan terjadinya perselisihan yang mendorong beberapa daerah ingin melepaskan diri dan ditopang oleh fanatisme kebangsaan, terutama Persia. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi yang terjadi pada beberapa daerah. Masyarakat mengira bahwa kekayaan di Baghdad dihambur-hamburkan oleh penguasa, sehingga keadaan tersebut mendorong untuk melepaskan diri dari Baghdad. Dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya yaitu, yang pertama, berkebangsaan Persia. Ada Tohiriyah di Khurasan, Samaniyah di Transoksania, Sajiyah di Azerbaijan, dan Buwaihiyah. Kemudian yang berkebangsaan Turki, ada Tuluniyah di Mesir, Iksidiyah di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, dan dinasti Seljuk beserta cabang-cabangnya. Kemudian yang berkebangsaan Kurdi ada Al-Barzukoni, Abu Ali, dan Ayubiyah. Kemudian yang berkebangsaan Arab ada Idrisiyah dari Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, Dulafiyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mausil, Masyadiyah di Hilah, Ukailiyah di Mausil, dan Mirdasiyah di Aleppo. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Nah, dari faktor internal sendiri itu ada memuat beberapa poin, yaitu yang pertama ada perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, setelah Khalifahan Abbasiyah ini berdiri, Bani Abbas itu tetap mempertahankan persekutuan itu. Setelah kekuasaan Abbasiyah ini jatuh, direbut oleh Bani Buwai, yaitu bangsa Persia, yang kemudian selanjutnya kekuasaan Buwai ini juga beralih kepada Bani Seljuk, yaitu bangsa Turki pada periode keempat, yaitu pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Kemudian yang kedua yaitu ada munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Nah, yang ketiga yaitu ada kemerosotan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak penjabat yang melakukan korupsi. Nah, peringanan pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri ini, mereka itu tidak membayar upeti. Nah, itulah kenapa ekonominya itu mengalami kemunduran. Itu yang terakhir ada munculnya aliran-aliran sesat dan juga fanatisme keagamaan. Ya, selanjutnya ini ada faktor eksternal ya. Di sini ada perang salib. Nah, kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Dan yang terakhir dari faktor eksternal ini ada serangan tentara Mongol. Panglima tentara Mongol ini bernama Hulagukan menghancurkan tembok ibu kota. Selain itu pasukannya itu juga menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya, dan juga melakukan pembunuhan selama 40 hari akhir kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Penyebab utama tentara Mongol ini menyerang Baghdad itu ada dua. Yang pertama ada kekalahan Kekaisaran Khawarizm dan juga invasi bangsa Mongol yang dilatar belakangi karena motif ekonomi. Nah, akibat dari serangan Mongol itu tadi, itu berbagai fasilitas kota itu rusak seperti perpustakaan yang berisi peradaban dan juga ilmu pengetahuan itu dihancurkan dan membunuh ribuan warga muslim Baghdad. Otomatis itulah yang mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu pada tahun 1258 Masehi. Bani Abbasiyah telah berakhir. Good enough.